Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadwa Pada dengan NIM 2101094 dari kelas 3A PGSD. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum mulai pelajaran nih, angka baiknya kita mengecek teman sebangku dulu apakah ada yang tidak hadir pada hari ini. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan materi kemarin nih, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Baik, di sini sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu sistem pencernaan? Pada belum tahu ya. Baik, Bapak di sini akan menjelaskan secara rinci mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Nah, berarti makanan itu anak-anak tidak hanya mengenyangkan perut atau membuat kita tidak lapar lagi, akan tetapi makananlah yang menghasilkan energi supaya kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih apa aja sistem atau organ-organ pencernaan pada manusia? Pada belum tahu ya? Ya, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, di sini yaitu organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus besar, yang keempat usus halus, maaf, yang kelima usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Nah, akan tetapi pada pembelajaran kali ini kita hanya akan lebih mengarah kepada pembahasan pada organ mulut saja. Pada pertemuan kali ini kita akan lebih mengarah dan lebih berstruktur membahas tentang mulut saja dan apa saja yang ada pada bagian organ mulut. Nah, yang pertama, mulut. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah atau air liur. Nah, ketiga komponen itu berperan untuk mencerna makanan di dalam mulut. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanis. Air ludah mencerna makanan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis merupakan pencernaan makanan dengan cara dikunyah oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Sementara itu, pencernaan kimiawi merupakan pencernaan makanan yang dilakukan oleh enzim. Nah, berarti di dalam sistem pencernaan manusia itu terdapat dua pencernaan, yaitu mekanik dan kimiawi, yang dimana pencernaan mekanik itu dilakukan oleh gigi dan lidah, sedangkan kimiawi itu dilakukan oleh air ludah atau air liur yang dibantu oleh enzim. Nah, seperti yang terdapat di gambar, itu adalah posisi atau letak eh, apa saja yang ada di dalam mulut, organ apa saja yang ada di dalam mulut. Yang pertama gigi, lidah, bibir, langit-langit lunak, dan ovula. Nah, selanjutnya kita akan membahas gigi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih? Atau atau ada yang beranggapan kalau semua gigi itu sama? Oh, tentunya tidak, karena di masing setiap posisi gigi itu terdapat nama. Ada yang tahu? Sepertinya tidak ada yang tahu ya apa saja jenis gigi atau dan fungsinya. Di sini Bapak akan lebih menjelaskan fungsi dan jenis gigi yang ada di dalam rongga mulut. Nah,
Gigi itu yang pertama berfungsi untuk menghancurkan atau menghancurkan makanan yang masuk dalam rongga mulut. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi dibedakan menjadi tiga. Ketiga gigi tersebut yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, gigi seri itu untuk memotong makanan. Gigi seri itu terletak pada bagian paling depan gigi yang berjumlah empat di atas dan empat di bawah. Sedangkan gigi taring itu untuk mengoyak makanan yang dimana setelah gigi seri di samping kiri kanan terdapat dua di bawah dan dua di atas itu gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak makanan. Sedangkan sisa di gigi belakangnya yaitu gigi geraham untuk mengunyah makanan. Gigi geraham dibedakan menjadi geraham depan dan geraham belakang. Jadi, seperti yang ada di gambar, empat gigi yang paling depan itu yaitu gigi seri, yang dimana ada berjumlah 8, 4 di atas dan 4 di bawah. Dan kiri kanan dari gigi seri itu ada gigi taring yang berjumlah 4, 2 di atas dan 2 di bawah. Dan sisanya yaitu gigi geraham yang jumlahnya atau yang terletak di sisa-sisa gigi yang paling belakang. Baik, kita akan lanjut di pembahasan tentang lidah. Nah, sebelumnya anak-anak pasti sudah sering kan makanan manis, makan makan pahit, makan yang pedas. Mungkin anak-anak merasa kalau lidah itu tidak ada bisa merasakan semua rasa di dalam setiap sudut lidah. Akan tetapi ternyata lidah itu ada tempat yang memang dikhususkan untuk mengecap suatu rasa. Di sini Bapak akan menjelaskan yaitu lidah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengatur letak makanan saat dikunyah. Nah, anak-anak pada saat makan tanpa anak-anak sadari kalian itu eh, pada saat makan nasi ataupun makan apapun, pasti lidah itu berperan mengatur letak makanan supaya bisa enak dikunyah oleh gigi. Tapi jangan sampai juga kegigit lidah kan, bisa buka lidahnya. Dua, yaitu membantu menelan makanan. Nah, tanpa kalian sadar juga, lidah itu membantu proses penelanan makanan untuk menuju ke tahap selanjutnya. Dan ketiga, yaitu mengecap rasa makanan lidah. Peka terhadap panas dan dingin, dan adanya tekanan. Lidah dapat mengecap makanan karena pada permukaannya terdapat bintil-bintil lidah. Pada bintil-bintil lidah terdapat 64 saraf pengecap. Setiap permukaan lidah mempunyai kepekaan rasa yang berbeda. Nah, seperti yang ada di salin dia, sudah terlihat kan bahwasanya rasa manis itu lebih sering dicap pada ujung lidah. Seperti yang ada di gambar, sedangkan rasa asin biasanya di ujung lidah, akan tetapi di pinggir-pinggirnya saja. Sedangkan rasa asam biasanya dicap di bagian paling luar lidah pada bagian samping. Sedangkan rasa pahit itu dicap oleh di pangkal lidah di dalam. Dan yang terakhir yaitu rasa gurih, hampir semua bagian lidah bisa mengecap rasa gurih. Bukan berarti rasa manis tidak bisa dicap oleh bagian yang lain, akan tetapi rasa manis akan lebih terasa manis lagi apabila dicap oleh bagian ujung lidah yang ada seperti di gambar. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang air liur. Nah, saat makanan dikunyah dalam mulut, makanan dibasahi oleh air liur, makanan menjadi licin dan mudah untuk ditelan. Selain itu, air liur mengandung enzim, vitalin atau amilase. Enzim ini berfungsi untuk mencerna zat tepung atau amilum secara kimiawi menjadi zat gula. Itulah sebabnya pada saat kita memakan nasi, kalau kita terlalu lama atau memang sengaja lama untuk mengunyah nasi tersebut, maka akan terasa rasa manis. Nah, hal itulah contoh proses pencernaan secara kimiawi. Nah, selanjutnya Bapak ingin tanya nih, siapa aja yang pernah terkena penyakit pada mulut seperti sariawan, gigi berlubang, gigi berdarah, gusi berdarah, maaf, tumbuh gigi bungsu, atau gigi sensitif. Nah, siapa nih yang biasanya pasti ada aja nih yang udah kena sariawan. Nah, ada yang tahu nggak apa penyebab sariawan? Pada nggak tahu kan apa penyebab dari sariawan? Nah, baik Bapak akan menjelaskan supaya kalian bisa mencegah juga adanya sariawan karena apabila ada sariawan maka kita akan proses makan kita atau proses pencernaan kita akan terganggu dan merasakan sakit juga. Nah,
Biasanya penyebab sariawan itu beragam ya anak-anak, mulai dari kekurangan vitamin, tidak sengaja menggigit lidah, atau dinding mulut. Kan sering kita nih kalau makan, kalau emang lagi ngomong atau lagi ngobrol atau lagi bermain tuh sering nih kegigit eh, dinding mulut. Dinding mulut itu adalah bagian pipi, tapi di bagian dalamnya atau kegigit lidah kan itu biasanya bisa menyebabkan sariawan anak-anak. Nah, alergi terhadap makanan bisa juga ada nih di antara kalian yang alergi akan makanan pedas. Nah, maka dari itu bisa menyebabkan juga adanya sariawan. Hingga stres juga, tapi Bapak percaya anak-anak tidak akan stres karena pelajaran IPA itu sangat mengasihkan, bukan? Nah, selanjutnya yaitu gigi berlubang. Siapa yang di sini giginya udah ada lubangnya? Wah, bahaya nih. Harusnya kita harus cepat-cepat ditampal ya giginya supaya tidak ada penyebaran bakteri kepada gigi yang lain. Nah, penyebab gigi berlubang sendiri adalah karena terlalu banyak makanan yang tidak didukung oleh gigi. Dimaksudkan tidak didukung adalah gigi terus dipaksa untuk menggigit makanan keras atau yang terlalu dingin, itu juga bisa merusakkan gigi sehingga gigi itu berlubang. Ataupun penyebab utamanya yaitu jarang membersihkan gigi. Siapa di sini yang jarang gosok gigi sebelum tidur? Nah, itu akan menyebabkan gigi berlubang. Maka dari itu, sikat gigi kalian sebelum tidur. Dan pastikan juga jangan sampai kotor. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, gusi berdarah. Nah, siapa nih yang sudah gusi berdarah pada usia segini nih? Belum ada ya, alhamdulillah. Nah, gusi berdarah itu pada umumnya disebabkan oleh penumpukan plak atau kotoran di garis batas gigi dan gusi. Nah, plak yang menumpuk dapat menyebabkan gingivitis atau radang gusi. Apabila tidak ditangani, plak dapat mengeras menjadi karang gigi. Pasti kalian karena kalian sudah milenial kan pasti udah sering nih melihat TikTok ada yang membersihkan karang gigi yang sampai segede gitu kan, segede gaban gitu, ini karang giginya dilepas. Nah, itulah penyebabnya. Salah satu akibatnya gusi berdarah. Nah, selanjutnya tumbuh gigi bungsu ini biasanya terjadi pada usia proses menuju kedewasaan. Gigi sensitif. Nah, siapa nih yang suka kalau makan dingin giginya jadi sakit atau makan panas giginya jadi sakit juga? Nah, gigi sensitif terjadi karena lapisan luar terbuka dan terpapar rangsangan dari luar. Pembukaan dentin terjadi akibat lapisan terluar gigi, yaitu email atau enamel gigi mengalami kerusakan. Dentin memiliki saluran yang terhubung dengan saraf. Nah, bahaya nih kalau gigi sensitif dan kalian memaksakan untuk memakan makanan dingin atau membelah es batu menggunakan gigi. Nah, biasanya kan ada nih dari kalian biasanya minum es, minum pop es atau apa semacamnya yang ada es batunya, terus kalian gigit. Nah, itu akan misalnya kalian akan merasakan dingin dan akan merasakan sampai ke otak kan biasanya. Nah, karena itu gigi itu mempunyai banyak saraf, jangan salah. Maka dari itu kita harus menjaga gigi. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk materi yang pada saat kita bahas sekarang, Bapak punya satu video yang dimana akan menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana caranya menjaga gigi, apa aja struktur gigi, apa aja yang ada di mulut. Berikut Bapak sediakan videonya ya. Tolong disimak baik-baik agar pengetahuan kalian tetap bertambah. Halo teman-teman, masih ingat kan jalur pencernaan kita terdiri dari apa aja? Hari ini kita bahas fungsinya satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat memasukkan makanan ke dalam tubuh. Di dalam mulut terdapat beberapa organ pendukung seperti lidah dan gigi yang mendukung terjadinya pencernaan makanan baik secara mekanis maupun kimiawi. Coba Bol, apa saja yang udah kamu tahu tentang gigi? Setahu aku, gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih halus dan tidak berbahaya untuk tubuh. Oh ya, gigi itu ada 3 jenis loh. Ada yang namanya gigi seri. Bentuknya seperti pahat dan berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan.
Lalu ada juga gigi taring, bentuknya runcing dan berfungsi untuk merobek dan mengoyak makanan. Terakhir adalah gigi geraham, bentuknya besar dan lebar serta berfungsi untuk menggilas makanan. Nah, kalau jumlah gigi kita ada berapa ya, Bol? Setahu aku sih, gigi kita tumbuh seiring dengan kita bertambah umur, Pipo. Gigi manusia tumbuh pertama kali ketika bayi berumur 6 bulan. Saat itu, jumlah gigi manusia hanya 20 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Jumlah ini bisa bertambah ketika manusia menyentuh umur 6-14 tahun. Jumlah gigi orang dewasa ada 32 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Kamu tahu tidak, Bol? Kalau di gigi manusia memiliki beberapa bagian loh. Kalau tidak salah ya, bagian-bagian gigi manusia terbagi atas mahkota gigi, leher gigi, akar gigi, tulang gigi, email gigi, dan pulpa. Nah, email gigi adalah lapisan terluar gigi yang bersentuhan langsung dengan makanan yang masuk ke mulut ketika menggigit. Sedangkan pulpa adalah bagian gigi yang menyimpan banyak sekali pembuluh darah dan saraf. Selain itu, Bos, di dalam mulut kita, gigi ditemenin sama lidah. Lidah terletak di bagian dasar rongga mulut. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah, membantu menelan makanan, dan mengecap berbagai rasa makanan seperti rasa manis, pahit, asam, dan asin. Nah, di dalam mulut terdapat 3 kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah, di pangkal rahang, dan di dekat telinga. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialin. Enzim ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Setelah dari mulut, makanan masih melewati proses yang panjang sekali dalam tubuh. Kita lanjutkan di video berikutnya ya, teman-teman. Nah, bagaimana nih tentang video tadi? Apakah bisa menambah wawasan kalian? Tentunya saja iya ya, karena sudah dijelaskan juga secara rinci dan ditambah oleh video pembelajaran yang Bapak ambil dari YouTube. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan video-video lainnya dan untuk menambah wawasan juga, nanti Bapak akan menaruh link YouTube atau link video yang Bapak tampilkan tadi untuk kalian bisa mencari lagi dan menambah lagi pengetahuan kalian supaya kalian lebih luas pengetahuannya akan tentang pada proses pencernaan. Mungkin sekian pada pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila Bapak banyak salah dan kekurangan dalam berkata. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita akhiri dengan melafazkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.